Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Ibu Nutria? Iya betul. Alhamdulillah Bu, sebelumnya saya izin duduk ya. Silakan. Izin menyimpan ini dulu Ibu ya. Ya. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Ilham. Bu, tujuan saya begini yaitu melakukan tes pendidikan kesehatan Ibu. Nah, mungkin untuk itunya saya akan menyampaikan mengenai konseling gangguan kesehatan reproduksi yang mengenai post operasi miomi uteri. Nah, mungkin Bapak Ibu bersedia? Iya bersedia. Nah, mungkin Ibu untuk kontrak waktunya 5 sampai 10 menit. Nah, dan untuk tempatnya di sini saja Bu ya. Iya. Nah, baik Pak, Bu, maaf. Nah, mungkin Bu untuk topiknya yaitu mengenai miomi uteri Bu ya. Bapak Ibu sudah tahu apa itu miomi uteri? Belum. Nah, kalau belum tahu, akan saya jelaskan Bu ya mengenai miomi uteri. Nah, sebelumnya ada pengertian Bu mengenai miomi itu sendiri. Nah, miomi uteri itu apa? Yaitu miomi merupakan suatu pertumbuhan massa atau daging di dalam rahim atau di luar rahim yang tidak bersifat ganas. Mioma berasal dari sel otot polos yang terdapat di rahim dan pada beberapa kasus juga berasal dari otot polos pembuluh darah rahim. Jumlah dan ukuran mioma bervariasi Bu. Terkadang ditemukan satu atau lebih dari satu. Nah, pada umumnya mioma terletak di dinding rahim dan bentuknya menonjol ke rongga endometrium atau permukaan rahim. Nah, sebagian besar mioma tidak bergejala, ditemukan pada wanita usia 35 tahun, sedangkan sebagian kecil lainnya ditemukan secara tidak sengaja sewaktu pemeriksaan rutin pada wanita usia reproduksi atau usia subur. Nah, mungkin sebaiknya dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan Bu secara rutin supaya mioma tidak berubah menjadi semakin ganas. Misalnya, mioma dapat menyebabkan keguguran dan menjadi salah satu alasan yang dapat mengangkatan rahim. Nah, bisa dimengerti Bu? Ya, lanjut ya. Nah, mungkin mioma dapat berkembang Bu menjadi ganas dan kondisi tersebut dikenal sebagai leiomyosarcoma. Walau begitu, kemungkinan mioma menjadi ganas cukup kecil. Mioma dapat menyebabkan komplikasi berupa tarsi atau terpuntir. Nah, yang dapat menyebabkan gangguan sirkulasi akut sehingga mengakibatkan kematian jaringan. Nah, lanjut Bu ya. Nah, sekarang ada faktor risiko mioma uteri Bu. Apakah Ibu sudah tahu? Nah, akan saya jelaskan ya. Ini beberapa faktor risiko Bu yang dapat meningkatkan seorang terserang mioma. Yang Bu, yang pertama, sudah berusia lebih dari 40 tahun. Nah, sekarang Ibu berapa tahun umurnya? Sudah 25 tahun. Oh, belum ya. Nah, yang kedua, dari riwayat keluarga mengidap mioma. Nah, apakah di keluarga Ibu ada yang mengidap? Tidak ada. Alhamdulillah Bu ya, kalau tidak ada. Nah, yang ketiga itu ada menstruasi pertama sebelum usia 10 tahun. Nah, belum pernah hamil sebelumnya. Wanita yang sudah pernah memiliki anak cenderung lebih jarang mengalami mioma Bu. Nah, berat badan berlebih atau obesitas. Dia tinggi konsumsi daging merah tapi rendah sayuran hijau. Nah, kalau bisa Ibu mau lebih banyak makan sayuran Bu biar terhindar dari resiko Bu ya. Nah, mungkin kebiasaan konsumsi minuman beralkohol. Apakah Ibu suka minum alkohol? Tidak. Jangan Bu ya, dosa ya. Jangan sampai Bu ya. Nah, kebiasaan merokok. Apakah Ibu perokok? Tidak. Alhamdulillah Bu, bagus kalau tidak. Nah, terus ada penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang tinggi estrogen. Apakah Ibu sudah menggunakannya atau belum? Oh, jangan Bu ya. Terus keturunan Afrika Amerika mempunyai kemungkinan 2,9 kali lebih tinggi dibandingkan ras Kaukasia. Nah, mungkin selanjutnya ada penyebab Bu. Kalau sudah tahu penyebabnya apa saja? Belum. Nah, baik, kalau belum tahu saya kasih tahu Bu ya. Nah, di sini penyebabnya itu pasti terjadinya mioma masih belum diketahui hingga saat ini. Meski begitu, pertumbuhan mioma sangat erat kaitannya dengan produksi hormon estrogen. Mioma menunjukkan pertumbuhan maksimal selama masa reproduksi, yaitu saat pengeluaran estrogen tinggi sehingga cenderung membesar saat wanita sedang hamil dan mengecil saat wanita memasuki masa menopause. Nah, beberapa penelitian lain juga menjelaskan bahwa masing-masing mioma dapat timbul dari suatu sel ganas yang berada di antara otot-otot polos di dalam rahim seorang wanita. Nah, itu Bu ya, dapat dimengerti Bu.
Lanjut Bu ya ke gejala mioma Bu. Nah umumnya mioma tidak menimbulkan gejala yang disadari pengidapnya. Beberapa gejala umum yang dapat dirasakan yaitu antara lain Bu, ada menstruasi dalam jumlah banyak, perut terasa penuh dan membesar, terus ada gangguan berkemih akibat ukuran mioma yang menekan saluran kemih, terus ada keluarnya mioma melalui leher, rahim, yang umumnya disertai nyeri hebat sehingga menyebabkan luka dan terjadinya infeksi sekunder Bu. Nah, mungkin untuk kelanjutannya itu ada konstipasi akibat mioma menekan bagian bawah usus besar, dan juga nyeri panggul berkepanjangan dan tak kunjung sembuh yang dapat dirasakan saat menstruasi setelah berhubungan seksual, terus saat terjadi penekanan pada panggul. Nah mungkin yang terakhir itu ada penimbunan cairan di rongga mulut, rongga perut, maksud. Nah selanjutnya ada diagnosis Bu. Diagnosisnya yaitu dokter akan mendiagnosis mioma diawali dengan melakukan wawancara medis Bu, yaitu lengkap terkait dengan gejala dan riwayat kesehatan pengidap dan keluarga. Pada tahap lanjutan dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh terutama pada bagian rahim dengan cara manual untuk menemukan suatu tumor pada rahim ibu ya. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai, bisa berupa ultrasonografi dan magnetic resonance ibu ya, untuk memastikan lokasi dan ukuran tumor tersebut. Nah mungkin ada juga nih Bu untuk pengobatannya, yaitu dokter akan melakukan beberapa pilihan pengobatan yang bisa dilakukan untuk menangani mioma. Nah itu ada pemberian anti nyeri berupa paracetamol Bu. Nah ada pemeriksaan fisik juga dan USG yang harus diulangi setiap 6-8 minggu untuk mengawasi pertumbuhan mioma baik ukuran maupun jumlah jika pertumbuhan stabil. Nah, mungkin selanjutnya ada pengobatan dengan terapi hormonal. Prosedur miomektomi yaitu prosedur pembedahan untuk mengangkat mioma. Prosedur ini dipertimbangkan apabila seorang wanita masih berusia muda dan masih ingin memiliki anak lagi. Nah, kemungkinannya itu mioma untuk tumbuh lagi setelah miomektomi berkisar 20-25% Bu ya. Setelah operasi, pengidap disarankan menunda kehamilan selama 4-6 bulan karena rahim masih dalam keadaan rapuh. Waktu itu keadaan itu masih rapuh. Mungkin selanjutnya Bu ada prosedur yaitu prosedur operasi pengangkatan rahim. Nah, itu sekarang Bu ada pencegahan Bu. Pencegahannya itu yaitu ada beberapa langkah Bu. Yang pertama melakukan olahraga dan aktivitas secara rutin dan teratur. Apakah Ibu sering olahraga? Iya. Rutin. Kadang-kadang Olahraga apa itu Bu? biasanya jogging Jogging itu berapa minggu sekali? seminggu 2 kali. 2 kali. Kalau bisa ditingkatin lagi Bu ya. Ajak keluarga atau siapa anak cucu atau mertua Bu ya. Yang lebih asik gitu joggingnya, ada teman. Nah, yang kedua mungkin menggunakan alat kontrasepsi hormonal di bawah pengawasan dokter. Ada dokter gitu Bu biar penggunaannya aman gitu ya. Terus menghindari kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol Bu. Sangat disayangkan jangan Bu ya. Kalau bisa mah daripada lah. Terus menjaga berat badan tetap ideal Bu. Bukan diet, olahraga ya. Terus menjalani pola makan sehat yang tinggi serat dan sayur dan buah, serta menghindari pola makan yang tinggi lemak dan tinggi gula Ibu. Nah, mungkin podcast dari saya mungkin cukup sekian Ibu. Nah, setelah dilakukan podcast barusan, apakah Ibu sudah paham? Sudah. Nah, kalau Ibu sudah paham, coba apa yang sudah Ibu pahami? Untuk faktor resikonya yaitu sudah berusia lebih dari 10 tahun, Ya, riwayat keluarga mengidap mioma, ya, lalu menstruasi pertama biasanya sebelum usia 10 tahun. Untuk pencegahannya yaitu melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan supaya tetap normal. Yang terakhir itu menjalankan pola makan sehat. dulu ya, Ibu hebat dan sudah paham ya. Nah, mungkin Ibu untuk rencana tindak lanjutnya mungkin besok saya akan kesini lagi dengan package dan topik yang berbeda. Mungkin saya besok akan menjelaskan tentang BBE ya, bayi yang baru lahir Bu ya. Mungkin untuk waktunya siang Bu jam 10-an ya. Mungkin untuk tempatnya di sini lagi. Ibu bersedia? Ya, bisa. Nah, kalau Ibu sudah bersedia, mungkin saya izin pamit Bu ya. Karena
sudah selesai, saya izin pamit Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga ya telah mengganggu waktu Ibu. Semoga bermanfaat bagi Ibu podcast yang barusan. Semoga bisa ditetapkan Bu ya. Nah, saya izin pamit. Assalamualaikum Bu.